Sebuah rumah di Simpang Raya Barong Tongkok, Kutai Barat, Senin malam terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan meluas. Warga yang berupaya memadamkan dengan alat seadanya kewalahan karena kobaran sudah terlanjur membesar. Petugas damkar bergerak cepat, terlebih lokasi kejadian berada di dekat permukiman padat. Kasat Reskrim Polres Kutai Barat, AKP Asriyadi menyatakan, kobaran berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam. Informasi kita terima jam 21.20 tadi, informasi dari masyarakat. Untuk itu dari Polres, dari Polsek, kemudian dari damkar juga langsung ke TKP. Alhamdulillah bisa kita lokalisir terjadinya kebakaran ini merambat ke rumah lain karena daerah ini daerah padat penduduk. Kemudian kita bisa lokalisir sehingga satu rumah yang menjadi korban. Ada korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa sementara tidak ada. Hanya korban material aja. Musibah ini tidak menelan korban jiwa dan penyebab kebakaran diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Polisi di Tarakan, Kalimantan Utara hingga Selasa siang masih mendalami motif perusakan Mapolres oleh seorang warga yang akhirnya dilumpuhkan. Melengkapi penyelidikannya tersebut, polisi memintai keterangan sejumlah saksi. Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar menyatakan pelaku mendatangi kantor polisi sudah dalam kondisi penuh luka. Hasil visum mendapati 10 luka tikaman. Ronaldo Maradona juga menegaskan penembakan terhadap pelaku didahului dengan beberapa peringatan dan peluru yang digunakan adalah peluru karet. Kondisinya yang bersangkutan pada saat masuk Polres memang betul sudah luka-luka. Ada 10 luka tusukan, hasil visumnya juga demikian, ada 10 luka tusuk di perutnya. Si pelaku itu komandannya? Dan itu yang sedang kita dalami. Kalau misalnya nanti, kenapa jawaban saya proses sampai mana? Kami masih melakukan proses penyidikannya. Gitu. Dan pertimbangan petugas harus langsung menembakkan peluru itu karena apakah sebelumnya sudah? Oh tidak langsung, kan itu sudah. Itu kan penjelasannya coba dirilisnya dibaca. Iya. Kita sudah lakukan tahapan-tahapan prosedurnya. Jadi tahapan-tahapan penggunaan kekuatan itu ada aturannya kok di Perkap 1 2009 tentang penggunaan kekuatan. Sempat diberikan peringatan sebelumnya? Peringatan dari berbagai tahapan itu sudah dilakukan oleh anggota kami. Menggunakan peluru karet itu tandanya? Peluru karet. Hingga Selasa siang sudah 6 saksi yang dimintai keterangan. Polisi akan terus berupaya mengungkap perkara ini guna memastikan motif pelaku merusak kantor polisi. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dani Pakabu ini telah ditetapkan sebagai tersangka narkoba dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dani ditangkap di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang dengan barang bukti 2 kg sabu-sabu. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli menyatakan pelaku merupakan bagian jaringan pengedar narkoba antar negara. Rencananya, sabu-sabu yang dibawa dari Malaysia ini akan diedarkan di Samarinda. Tersangka ini membawa 2 bungkus paket
narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 kg atau 2.000 gram. Yang mana barang ini setelah kita lakukan penyelidikan secara intensif, ternyata ini merupakan salah satu jaringan internasional karena barang ini langsung dikendalikan dari AO atau Malaysia. Dani Pakabu menegaskan dirinya hanya orang suruhan. Pengantaran seperti ini sudah lebih dari 1 kali ia lakukan. Dalam sekali pengantaran, Dani mendapatkan upah 25 juta rupiah. Berapa kali sudah menjual sabu ini? Ya? 2 kali. Belum dapat bayaran berapa, Mas? Hah? Berapa di upahnya, Bang? 25 juta. satu kali antar. Dapat barangnya di mana, Bang? Tarakan ya. Membawa dari Tarakan kan? Meski Dani sudah ditangkap, namun polisi Samarinda masih harus bekerja keras mengungkap jaringan yang terlibat dalam bisnis terlarang ini. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pengedar narkoba di Samarinda ini dibekuk petugas BNNP Kaltim. AL, warga kecamatan Sungai Kunjang itu ditangkap bersama barang bukti sabu-sabu 44,8 gram. Pengungkapan ini bermula saat petugas membongkar jaringan pengedar yang membuka tempat penjualan di kawasan Pasar Kedondong. Di tempat ini, BNNP Kaltim meringkus seorang pria dengan barang bukti 10 bungkus sabu-sabu. Selanjutnya, petugas menangkap AL yang menjadi pengendali penjualan narkoba. Barang bukti tersebut selanjutnya dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air dan dibuang ke kloset. Kedondong itu ada loket. Nah ini kan baru kan, terus dekat lagi sama kantor, makanya kayaknya juga dia baru buka juga mungkin, belum sebulan lebih lah. Kemudian ditemukan 10 poket yang sudah siap jual sama dia. Setelah kita tangkap dia, tersangka yang pertama ini, kemudian dari mana barangnya? Setelah dari mana itu ada yang ngasih dia, orang kedua lagi. Kita datang orang kedua, kita tangkap orang kedua ini, dia lagi main biliar. Akibat ulahnya tersebut, AL terjerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.